Gadis ini, karena ingin menikah dengan keluarga kaya, sengaja memperlihatkan pahanya untuk memancing sang pangeran agar melecehkannya. Setelah itu, dia berpura-pura berteriak histeris untuk menarik perhatian orang-orang di perkebunan. Mendengar kabar bahwa putranya yang lugu telah melecehkan biarawati Madeline, Putri Gaia sangat murka. Demi kehormatan, hal ini tidak boleh sampai diketahui orang luar. Untuk menutupi skandal ini, dia mengusulkan agar Madeline menikah dengan Ippolito. Karena kondisi mental Ippolito jauh membaik berkat ditemani oleh Madeline, Putri Gaia menganggap Madeline adalah satu-satunya orang yang bisa merawat Ippolito dengan baik. Meskipun ini tidak adil bagi Madeline, namun ia bisa secara resmi bergabung dengan keluarga ini, menunggu beliau meninggal untuk mewarisi seluruh hartanya. Satu-satunya syarat adalah tidak boleh memiliki anak sama sekali. Aku tidak butuh cucu, tidak butuh keturunan yang cacat. Dalam hati, Madeline sangat gembira, namun mulutnya berpura-pura seolah mengabdi sepenuh hati kepada Putri Gaia. Aku berhutang banyak pada keluarga Anda. Jika Anda menganggap ini satu-satunya cara, aku tidak akan menolak. Namun, Rebecca, cucu perempuan Putri Gaia, menangis terseduh-seduh setelah mengetahui hal itu. Madeline menjelaskan bahwa hanya dengan menikahi Ippolito, mereka tidak akan diusir dan bisa terus bersama selamanya. Rebecca yang naif mempercayainya dan menerima pengaturan yang tidak masuk akal ini. Terima kasih, Putri. Malam berikutnya, Madeline dan Ippolito melangsungkan pernikahan di kapel villa tersebut. Resmi menjadi menantu keluarga tersebut. Langkah penting untuk mengubah nasib. Setelah itu, Madeline mulai sering bertemu secara pribadi dengan McCain, kepala keamanan. Setelah memastikan Ippolito tidak subur, dia tahu bahwa tanpa seorang anak, setelah Ippolito meninggal, kekayaan keluarga yang sangat besar akan jatuh ke tangan kerabat jauh. Jadi, dia menemui Carmine dan berencana memintanya untuk menghamilinya, lalu berbohong bahwa anak itu adalah anak Ippolito. Putri Gaia sangat puas dengan kinerja Madeline, dan perlahan menyerahkan seluruh kekuasaan keluarga kepadanya. Namun tak lama kemudian, ia menyadari Madeline bertambah gemuk, sehingga mulai merasa curiga. Ia segera menyuruh Madeline melepas pakaiannya untuk diperiksa. Benar saja, ia mendapati Madeline sedang hamil. Putri Gaia yang sangat murka memerintahkan Madeline untuk segera menggugurkan kandungannya. Jika tidak, ia akan mengubah surat wasiatnya, menyumbangkan seluruh harta kekayaan ke badan amal. Jika ingin mempertahankan anak itu, pergilah dari sini, tapi kau pasti akan kehilangan hak warismu. Pilih sendiri. Madeline tidak bisa menerima kenyataan bahwa hasil kerja kerasnya, yang telah ia korbankan segalanya demi mendapatkannya, harus sia-sia begitu saja. Demi melindungi hak warisnya, ia mulai diam-diam memasukkan sedikit racun buah ke dalam obat Putri Gaia. Racun ini akan membuat Gaia terus-menerus demam dan mengalami halusinasi. Tubuhnya kian melemah, hingga akhirnya mengalami henti jantung. Namun dokter sulit menemukan penyebabnya. Madeline berdalih untuk mencegah penyakit menular, melarang semua pelayan masuk ke kamar Gaia. Bahkan Rebecca yang ingin menemui Gaia pun dihalanginya. Pakai maskermu, percayalah padaku, ini demi melindungimu. Memutus total semua hubungan Gaia dengan dunia luar. Saat sekarat, Gaia justru memaksanya untuk menggugurkan kandungan lagi, dan memberitahu Madeline bahwa surat wasiat yang baru telah dibuat. Seluruh aset akan disumbangkan ke badan amal. Madeline dengan marah memecahkan gelas minum milik Gaia, menyaksikan Gaia mati dalam kesakitan dan keputusasaan. Setelah pemakaman Putri Gaia, Madeline menggeledah seluruh rumah besar itu, namun tetap tidak menemukan surat wasiat baru yang mencabut hak warisnya. Sampai akhirnya Carmine menyerahkan surat wasiat itu ke tangannya. Putri Gaia bahkan tidak pernah membayangkannya dalam mimpi sekalipun. Orang kepercayaan yang paling dia andalkan ternyata adalah kekasih gelap Madeline sejak lama. Jangan menangis lagi. Tanpa ada surat wasiat baru yang menghalangi. Berdasarkan surat wasiat lama, Madeline secara otomatis mewarisi seluruh harta kekayaan, menjadi pemegang kekuasaan yang sesungguhnya di keluarga ini. Beberapa bulan kemudian, dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dan mengumumkan kepada publik bahwa itu adalah anak Ippolito. Carmine tidak mempedulikan hal itu. Setelah Madeline berkuasa, dia pun bisa mendapatkan keuntungan yang cukup darinya. Dari seorang yatim piatu yang tak punya apa-apa hingga menguasai kekayaan luar biasa, kekuasaan tertinggi, dan status sosial sebagai kepala keluarga. Madeline menggunakan tubuhnya sebagai senjata, menjadikan perasaan sebagai kartu as untuk menuntaskan mobilitas kelasnya, dan sepenuhnya mengendalikan takdirnya sendiri.